Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan manusiaku yang disiarkan kembali dari Masjid Al-Kautsar, Gria Anggraini, Citer, Bogor. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ustadz Jumharudin LC, kemudian Ustadz Solmed yang akan membahas tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kemarahan, la ghadab. Ada sebuah peristiwa di mana salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Allah, Rasulullah, nasihatkan kepada saya sebuah nasihat yang sangat singkat saja." Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Pertanyaan ini diulangi dan dijawab pula dengan jangan marah. Apa sesungguhnya intisari, esensi daripada kemarahan ini? Inilah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, bagi Anda pemirsa yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag jangan marah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM dan jamaah Masjid Al-Kautsar, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam penjagaan Allah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Dan sahabat kita Ustadz Agung dan juga kiai kita Ustadz Solmed, hafizahullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Enggak lagi marah kan? Wah subhanallah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah. Marah boleh enggak sih? Hah? Boleh apa enggak boleh? Beda marah sama marah-marah. Yang enggak boleh itu apa? Marah-marah. Tetapi marah sebagaimana emosi-emosi yang lainnya seperti sedih, takut, diciptakan Allah pasti untuk sebuah tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan ya Allah sia-sia. Berarti seluruh emosi itu tidak diciptakan sia-sia. Sedih. Apa pesan sedih? Lepaskan masa lalu. Betul nggak nih? Buanglah mantan pada. Orang yang bersedih adalah orang yang tidak bisa melepaskan sesuatu yang sudah terjadi. Sedih diciptakan agar kita melepas masa lalu itu. Takut. Allah menciptakan takut. Kenapa demikian? Karena takut itu punya pesan. Lakukanlah sesuatu. Takut itu membuat kita kemudian melakukan ikhtiar. Sementara marah ciptaan Allah. Allah ciptakan marah agar kita mampu melindungi diri kita. Betul atau tidak? Melindungi agama kita. Melindungi batas-batas kita. Maka ketika kita memiliki batas-batas, kita perlu melindungi batas kita ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti yang pertama ternyata marah itu hanya sekedar marah, itu tidak langsung berkonotasi negatif. Kenapa demikian? Karena marah itu adalah energi. Marah inilah yang membuat orang jihad di medan tempur. Marah inilah yang membuat kita berani berkata kepada si zalim, jangan zalim engkau. Marah inilah yang membuat kita berkata kepada kemaksiatan, no, jangan bermaksiat. Ternyata sekali lagi marah itu dia sifatnya netral, kemudian menjadi positif, menjadi negatif tergantung kita mengelolanya. Dan kemampuan untuk mengelola marah ini, itu ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi dibacakan oleh qori kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di ayat 134-nya, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengelola marah. Bukan tidak punya marah, tetapi dia bisa mengelola kemarahan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan marah itu ketika tidak dikelola seperti apa. Dan kalau orang gak bisa marah seperti apa. Marah itu dengan kita hubungannya seperti penunggang kuda dengan kuda. Kira-kira kalau kudanya terlalu kecil, kitanya terlalu gede, bisa jalan gak tuh kuda? Makanya orang yang gak bisa marah, dia tidak akan bisa jalan menuju tujuannya. Tapi bayangkan jika kudanya terlalu besar, sementara yang menunggang kudanya kecil, apa yang akan terjadi? Ini penunggang kudanya ini akan terpelanting, akan diinjak-injak oleh kuda itu. Nah, berarti kita membutuhkan pengelolaan terhadap emosi yang bernama marah ini. Seimbang antara marah
dengan akal kita, dengan diri kita, karena keseimbangan inilah yang membuat hidup kita bisa berjalan menuju tujuan itu. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Jumharudin. Itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan pengantar bagi kita. Insya Allah tema ini nanti menjadi diskusi kita pada segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu kami persilahkan para jemaah dari Masjid Al-Kautsar untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan setelah pesan-pesan berikut ini, Ustadz Solmed akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita memanajemen kekuatan yang dititipkan kepada kita, yaitu bentuk energi kemarahan. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang jangan marah. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Solmed akan menjelaskan kepada kita makna tentang marah dan jenis-jenis daripada energi yang disebut dengan kemarahan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan Kiai Haji Jumharudin, semoga Allah senantiasa merahmatinya, amin. Ustadz Agung Izzul Haq, semoga Allah juga senantiasa merahmati beliau. Saudara-saudara jamaah muslimin muslimat Masjid Al-Kautsar, semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semua, amin. Dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja, semoga Allah juga menurunkan rahmatnya, amin ya Rabbal. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga buat kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi Nabi memberikan informasi jangan marah. Tapi di salah satu hadis yang lain Nabi memberikan informasi bahwa orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, ini menarik nih. Orang yang kuat kata Nabi marah. Tapi kemarahannya mampu dikuasai. Di hadis yang lain Nabi sebut jangan marah. Berarti ada dua hal yang harus kita fahami. Boleh nggak marah? Boleh nggak? Marahin laki kali boleh. Ini jangan sampai salah tafsir, main boleh-boleh aja, besok laki kurang belanja diomel-omelin mulu lagi. Yang pertama, orang yang tidak punya sifat marah, kata Imam Ghazali, itu tercela. Bahkan Imam Syafi'i menyebut dia seperti keledai yang diapain aja diem. Nah, keledai itu. Digebugin diem, diomelin diem, ditendang diem. Diapain aja diem. Keledai. Artinya orang yang tidak sama sekali memiliki sifat marah, apalagi kemarahannya, ketegasannya dibutuhkan, maka dia tercela, kata Imam Ghazali. Itu yang pertama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah marah dalam beberapa hal.
Bahkan kepada sahabat Usamah ibn Zaid Nabi pernah marah. Ketika ada perang tiba-tiba Usamah membunuh orang yang sudah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Main tebas saja. Ditegur sama Nabi, marah Nabi, kenapa engkau bunuh? Dia orang udah syahadat. Apa kata sahabat? Ya itu mas syahadatnya pura-pura kali. Ya orang udah di leher pedangnya, ya pantas dia syahadat. Nabi marah. Apa engkau bisa bongkar isi hatinya? Kalau dia sungguh-sungguh masuk Islam atau dia memang sedang berpura-pura masuk Islam. Tegas Nabi. Jadi marah itu harus ada, tapi marah dalam urusan kebenaran. Marah dalam urusan membela yang hak. Marah dalam urusan membela kehormatan, membela harga diri, membela harta. Itu ada dalam maqasidus syariah. 5 hal yang menjadi maksud syariat, termasuk membela nyawa kita. Di Bekasi ada orang berantem sama begal. Ya. Yang mati siapa? Begalnya. Wah, kata Nabi jangan marah, biarin dah dibegal dah. Enggak begitu. Nah, jadi ada marah yang tidak dibolehkan, ada marah yang terpuji. Saudara membela kehormatan diri, membela kehormatan keluarga, membela harta saudara, marah saudara itu dinilai mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada marah, kata Imam Ghazali, marah yang justru tercela. Dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit. Persoalan kecil jadi besar. Bahkan keluar cacian deh loh, makian, hinaan, malah nggak kenal sama kita nggak kenal sama dia, marah-marah aja kita di wallnya, marah-marah kita di komenan, marah-marah kita di status orang, padahal dia kenal kagak sama kita kenal kagak sama dia. Itu namanya orang sakit jiwa. Marah sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kata Imam Ghazali, yang marah begini itu tercela. Kalau emang soal garam Pak, yang rada kurang bini buatin. Jangan sampai bini dicaci maki, bini dihina. Udah gua empanin lu sampai bengkak begini. Masih aja lu masak kagak beres-beres. Gua tukar lo botol kecap. Wah, itu gara-gara urusan garam keluar caci maki, hinaan, bulian. Ini marah yang tercela, tidak pantas. Kalau hanya persoalan segitu, lalu marahnya keluar segala macam cacian, makian, bahkan satu kebun binatang keluar semua dari kandang. Wah, silakan Ustadz Agung. Baik, terima kasih Ustadz Somad. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Mukaddimah dari guru-guru yang kita cintai. Insya Allah nanti kita akan lebarkan lagi pemahaman kita bagaimanakah kita mampu memanage energi yang disebut kemarahan. Insya Allah akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik yang berada di masjid ini, juga pemirsa yang telah mengirimkan melalui Instagram di @damai_TV1. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن أنت الكريم فلا تدعني تائها
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan la taghdab, jangan marah, dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan sekaligus juga di Instagram cukup banyak pertanyaan kita ini karena memang di tahun-tahun ini kita banyak dibikin marah ya dengan suasana ujian-ujian yang buat kita marah, tetapi ternyata Islam memberikan solusi yang jelas bagaimanakah sesungguhnya kita memanajemen kemarahan. Kalau orang barat mengatakan anger management katanya. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Haji Suwardi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwardi dari Jamaah Masjid Al-Kausar. Ustadz, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu terkait dengan kemarahan. Yang pertama, kemarahan itu adalah merupakan suatu energi ya. Energi yang harus dikelola sehingga menghasilkan sesuatu hal yang positif. Nah, bagaimana cara mengelola kemarahan itu menjadi hal yang positif? Pertama itu. Yang kedua, tentunya memang kita itu manusia biasa diberikan suatu jiwa yang adem, jiwa yang marah. Nah, bagaimana mengatur jiwa yang marah ini, Ustadz? Biar tidak sebentar-bentar marah, tidak sebentar-bentar marah. Karena apalagi sekarang ini memang yang nggak boleh kan marah-marah ya, tapi yang boleh adalah marah. Nah, bagaimana mengidentifikasi marah itu sehingga menghasilkan suatu energi yang positif, Ustaz? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jumharuddin terlebih dahulu. Bagaimanakah menjawab bahwa kemarahan adalah energi yang harus kita manage. Bagaimanakah memanage kemarahan itu sendiri? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Kemarahan itu adalah api. Api itu kita butuhkan atau tidak? Kita sangat membutuhkan api. Tanpa api maka kita tidak bisa masak. Tidak bisa mendapatkan kehangatan. Tetapi api ini tanpa dikelola dia akan membakar. Dia akan membakar bukan saja kredibilitas kita, dia akan membakar orang lain, bahkan dia akan membakar diri kita. Nah, di sinilah perlunya kita anger management ini, mengelola marah. Makanya mengelola marah itu ciri orang yang bertakwa. Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang besar otot, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengelola marahnya. Menarik, ini disamakan dengan gulat. Karena kalau gulat kita merawan orang lain, jadi bergulat dengan orang lain untuk mengalahkannya. Tetapi ternyata orang yang mampu mengelola marah, dia bergulat dengan dirinya, marahnya luar biasa, kemudian dia gulat dengan kesabarannya, dia gulat dengan keteguhannya, dia gulat dengan pikirannya. Wah, ini sangat luar biasa. Dan ketika dia menang, dialah orang yang kuat sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tips yang ringan. Marah itu adalah perasaan. Di dalam diri kita ada juga pikiran, perasaan, pikiran. Saat kita marah berarti perasaan kita itu yang sedang paling dominan. Pikiran kita, kesadaran kita sedang minimal saat itu. Betul atau tidak nih? Nah, karena itu untuk mengembalikan keseimbangan, maka kita harus menurunkan perasaan itu, kemudian meninggikan pikiran kita. Karena itulah Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara yang paling gampang. Ini paling gampang, gagal di satu kata ini, gagal mengelola marah. Saya mau kasih tahu rumusnya. Rumusnya ada 3. SPP. Apa? Ingat apa kalau SPP? Itu jadi marah atau enggak marah tuh kalau ingat SPP? Jadi rumus untuk mengendalikan marah itu SPP. Saya akan bahas S-nya dulu. Karena kalau tanpa S ini, seluruh cara-cara mengelola marah yang lain tidak akan terjadi. S-nya ini kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, stop, diam. Kalau dalam bahasa Arab, sukut. Falyaskut. Diam.
Karena biasanya orang yang sedang marah itu pertama, energinya melimpah, betul atau tidak? Kesadarannya menurun, merasa paling benar. Coba 3 kombinasi yang paling menghancurkan. Saya ulang lagi. Kesadarannya menurun, energinya melimpah, dan merasa paling benar. Enggak ada orang marah itu merasa orang lain yang benar, pasti paling benar. Maka 3 kombinasi ini sangat membahayakan kita. Bagaimana caranya agar ini tidak mendominasi? Cara yang pertama, kalau Anda gagal di cara yang pertama, Anda akan gagal dengan cara kedua, ketiga. Apa itu? Diam. Masalahnya inilah yang paling sulit saat kita marah. Apa? Dan insya Allah ketika kita mampu diam. Tips yang kedua, itu insya Allah akan kita bisa lakukan. Tapi kalau nomor 1 ini nggak bisa kita lakukan, maka sia-sia semua cara untuk mengendalikan marah itu. Nah, Ustaz Somad, artinya di dalam agama Islam ini memang kita tidak diharuskan untuk menghapus sifat kemarahan. Tetapi yang jelas dari keterangan tadi kita memanage sifat marah. Nah, akhirnya orang bertanya-tanya batasannya seperti apa? Sedangkan ada hadis yang menegaskan bahwa kemarahan itu adalah dari setan. Padamkan dengan wudhu. Jadi artinya ketika orang marah, yang dikatakan orang marah untuk kebenaran. Marah yang tertata. Nah, marah yang beradab mungkin. Ini seperti apa batasannya? Iya. Satu waktu Nabi SAW pernah menegur Muaz bin Jabal. Ketika saat mengimami sholat, ada orang sampai keluar dari barisan sholat karena Muaz baca surat Al-Baqarah. Bapak pernah diimamin Pak di Al-Kausar ini surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai selesai. Kira-kira bagaimana Pak? Orang Jawa bilang misuh itu. Sampai dia bubarkan itu softnya untuk nggak kuat lagi saya. Ngadu ke Nabi SAW dan ditegur oleh Nabi SAW. Artinya ada reaksi, ada pancaran hati dan jiwa dari Nabi SAW untuk mengingatkan bahwa ketika kita menjadi imam, lihat-lihat di belakang kita, jangan-jangan di sana ada orang yang sudah sangat tua, atau di sana ada orang yang sedang ingin segera menyelesaikan sholatnya karena masih ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, itu ditegur oleh Nabi SAW. Artinya orang yang marah menjadi positif, atau orang yang kemudian memanfaatkan kemarahannya untuk hal-hal yang baik, itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Ketika Usamah misalnya bernegosiasi sama Nabi, bahwa ada perempuan kaya raya, kalau sampai dihukum, dipotong tangan, ini jadi aib. Nabi tidak diam, merah mata Nabi, bergetar suara Nabi, dan kencang intonasi Nabi mengingatkan Usamah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin syarakat laqata'tu yadaha. Jangankan dia itu perempuan yang kau sebut dan akan kau bela untuk tidak dipotong tangannya karena mencuri. Andai Fatimah anakku mencuri, aku yang akan potong tangannya. Marah Nabi. Tapi kemarahannya jadi pengingat, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai bernegosiasi dengan keburukan, bernegosiasi hukum dengan Nabi dan lain-lain. Kalau Nabi tidak menunjukkan kemarahannya, mungkin akan disepelekan. Hukum disepelekan, Nabi akan disepelekan, perintahnya disepelekan, syariatnya disepelekan. Tapi marahnya Nabi saat itu menjadi satu warning kepada siapapun, dan itu positif. Baik, sangat jelas sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hajah Nikmah. Ibu Hajah Nikmah, mana mic-nya? Tolong bisa di... Ya.
Langsung ke pertanyaannya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengatakan karena misalkan saya itu dizolimi sama teman. Lalu kita itu harus menahan amarah. Tapi terus-terusan zolim. Karena menahan amarah, jadi kita tidak langsung marah kepada orang tersebut, tapi cerita kepada teman untuk bagaimana sharing sama teman. Itu apa kita termasuk orang yang bisa menahan amarah? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jumharudin. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Orang yang tidak marah itu justru akan bisa memperbesar masalahnya. Kita harus marah, tapi kita harus kendalikan marah. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama diam. Ketika diam berarti pikiran kita jauh lebih dominan, perasaan marah kita turun. Ketika kembali kepada kesadaran itulah baru kita ngomong, temui orang itu. Tapi jangan di depan orang ya. Temui dia di ruang tertutup, 4 mata. Lalu pertama kita katakan, maaf ya saya tuh marah sama kamu. Tadi ya, setelah diam. Setelah diam, kesadaran sudah mulai kembali. Ini kalau dalam bahasa Nabi suruh wudhu. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api. Dan yang memadamkan api itu apa? Air, sangat logis. Bahkan kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau nggak hilang juga, rebahan, bahkan tempelkan wajahnya. Dan itu secara medis, ketika kita duduk kan tensi kita turun. Turun darah kita. Jadi yang pertama turunkan dulu tensi kita. Turunkan dulu, baru setelah kembali kepada kesadaran kita, kita temuin orang itu. Setelah Anda sadar, bicara. Jangan tidak bicara, apalagi bicara kepada orang lain. Bicaranya bagaimana? Maaf Pak, atau maaf Bu, maaf suamiku. Aku kecewa, aku marah. Kira-kira nadanya jadi tinggi apa enggak? Coba kalau yang pertama tadi kita bicara, saya marah. Bubar itu. Tapi ketika kita sudah turunkan tensi, baru bicara, aku marah loh. Kamu kok teleponan sama istri orang? Jadi pertama akui bahwa kita marah, katakan kepada dia. Lalu kita ucapkan apa yang membuat kita marah. Jadi supaya jelas, aku marah, kamu marahnya kenapa? Pokoknya marah. Kan jadi gak jelas ya Bu ya. Banyak suami istri jadi ribut kayak gitu. Dia marah tapi gak jelas marahnya apa. Aku marah Mas sama Mas. Mas kemarin teleponan sama ibu itu aku marah, sakit hati aku Mas. Terus abis itu lakukan ini. Aku harap Mas tetap setia padaku. Nah ada kalimat itu. Aku harap Mas tetap setia padaku. Aku harap Mas takut sama. Ada kata aku harap. Jangan ketika kita mengakui aku marah sama Mas. Marah kenapa? Pokoknya marah. Pokoknya marah. Terus kemudian kita tidak mengatakan apa yang kita harapkan. Malah kita mengatakan awas ya. Jadi kita harus menjadikan marah ini sebuah solusi. Sebenarnya marah itu ibarat sinyal yang ada di dashboard mobil kita. Kalau dia hidup ada kurang apa ini? Kurang minyak, kurang bensin. Maka marah itu sebagai informasi ada masalah yang harus segera kita selesaikan. Masya Allah, quotes yang luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami Damai Sakti yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. له في المنهج النبوي
برسول الله والبدوي رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم يتغاشى صفوة Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita akan lanjutkan lagi penanya berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Khotimul. Silakan Pak Khotimul. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka maskernya biar terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimul, Jemaah Masjid Al-Kausar. Singkat saja Ustadz, saat ini sedang viral ya, seorang pemimpin yang menjadikan marah sebagai kebiasaan. Hampir setiap kunjungannya pasti ada yang menjadi sasaran kemarahan. Seperti kita tahu, seorang pemimpin adalah suri teladan bagi kita semua. Bagaimana Islam memandang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz Solmed. Silakan. Iya, ada hal-hal yang bisa diselesaikan tanpa marah. Tapi ada hal-hal yang bisa diselesaikan harus dengan marah. Sebetulnya ini pilihan ya. Contoh, dulu waktu kita kecil, zaman saya lah ya kecil, sebelum naik pitam, kata orang dulu nih naik pitam, ayah itu kalau mau marah sama anaknya cukup gini. Ya, tanpa harus bentak, cukup gini nih. Kalau bisa pakai kerlipan mata, nggak usah pakai suara, capek. Ya, capek. Tapi diginiin nggak ngerti. Modal melotot, orang sudah paham, cukup. Nggak usah pakai suara, apalagi pakai tangan. Modal gini doang nih. Hitung-hitung olahraga mata. Orang udah nunduk, cukup. Itu bapak kita dulu begitu tuh, iya Bu ya? Ingat ya, bapak ibu mungkin metode dulu sama sekarang tuh beda. Dikerlipin nggak ngerti, dipelototin nggak paham. Biasanya mulai keluar suara. Masuk? Masuk. Cukup bilang masuk. Nggak usah ditambahin embel-embel. Yang alam gaib keluar, masuk. Makhluk gaib keluar, masuk. Dari Taman Safari keluar, nggak usah. Paham dia. Kalau dibilang masuk dengan cara tegas tidak bisa, mungkin rada dibentak. Saya bilang masuk, masuk gak kamu? Jadi ada tingkatannya, sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya, sesuai kepentingan dan keperluannya. Bahkan maaf, sampai semua metode sudah tidak mampu lagi, biasanya maaf. Ayah atau ibu mulai keluar jari kepiting. Iya, masuk. Empos. Ya udah masuk. Kalau kemudian harus dengan diempos baru paham empos. Bu, empos paham nggak Bu? Tapi semua ada runtutan Ustadz, ada metode. Dimulai dari yang terkecil, terendah, mulai dari yang sedikit madorotnya terus sampai kepada tingkat yang penting tujuan tercapai. Tapi pelan. Nah,
Nah, karena kita tidak pernah tahu yang kita hadapi ini orang yang mungkin dengan bisa nggak diatur? Bisa Pak. Mungkin dengan begitu udah cukup. Nah setiap orang tuh beda-beda dalam memahami perintah, memahami instruksi, memahami ucapan seseorang yang kita tidak pernah tahu kecuali setelah kita ajak ngobrol. Kalau bisa ngajak ngobrol kenapa harus marah-marah? Nah seperti itu. Nah Ustadz Jumarudin, ini ada pertanyaan terkait dengan apa yang telah dijelaskan tadi berkaitan dengan anger management tadi. Ketika muncul rasa marah dan kita tidak berkeinginan untuk menyampaikan kemarahan kita beristighfar. Tetapi ternyata justru ketika beristighfar ada sesuatu yang terus tertahan. Ini artinya apakah istighfarnya kurang tepat atau seperti apa Ustaz? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Makanya marah itu sangat kita butuhkan. Marah-marah itu yang gak boleh. Betul gak? Marah itu menyimpan pesan, ada masalah yang harus diselesaikan. Nah karena itulah kita perlu bagaimana mengelola marah. Tadi ademkan dulu baru bicara. Karena kalau kita marah-marah, coba orang yang marah itu dari setan. Lihatlah matanya yang merah, betul nggak? Lihatlah ototnya yang, makanya kalau ada gila sementara, orang gila sementara itu orang yang lagi marah. Itu kalau kata para ulama. Coba bayangkan. Marah itu sebenarnya salah satu cara kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Ketika kita salah cara, geprak meja, apalagi dorong tak tembak kamu misalkan begitu. Lalu di depan orang kita mengatakan begitu, orang justru tidak menangkap pesannya, justru yang ditangkap adalah geprak mejanya itu. Justru yang diingat orang apanya? Tak tembak kamu itu. Justru yang diingat orang ini enggak punya kepemimpinan. Ingat, kepemimpinan yang sebenarnya adalah kepemimpinan yang tidak perlu marah. Ada 3 cara kita untuk membuat orang mau melakukan yang kita inginkan. Yang pertama cukup dengan ngomong, nak belajar. Itu luar biasa. Yang kedua, nak belajar tak beliin sepeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu kalau nggak mau belajar tak pukul. Dan para ahli mengatakan yang disebut pemimpin itu adalah yang pertama, ketika kita cukup dengan bicara saja, anak kita langsung nurut, itulah pemimpin sejati. Adapun anak kita nurut kalau mau diberi hadiah dulu, orang nurut kalau diancam dulu, itu bukanlah pemimpin yang sejati. Bahkan dulu di pesantren-pesantren banyak kiai-kiai yang menunjukkan kemarahannya itu justru dengan diam. Santrinya pada takut semua ini. Nah, gimana pengalamannya, mungkin bisa berbagi pengalaman ini. Iya. Antara Ustadz Somad dan Ustadz Jumarudin. Iya. Saya sama Kiai Jumarudin ini satu alumni nih. Satu guru, satu alumni dilarang mendahului. Tapi menarik ya. Ya mungkin metode dulu dengan metode saat ini pasti beda-beda ya Pak Bu. Seiring perkembangan zaman. Tapi sekali lagi pasti marahnya guru dengan cara apapun, baik dengan diam, baik dengan menegur, atau mungkin santri dulu, wah saya kalau udah bikin salah itu, jemur, botakin rambut, botak itu kayak kayak yang di polsek-polsek gitu loh, yang gratis-gratis itu, serat, udah berantakan, abis itu rendem. Di mana? Di kobangan ikan yang di atasnya itu ya bebek pada buang air. Ih seru. Maaf nih kelihatannya kok kayak gitu ya. Mental kuat. Nggak kena mental kalau sekarang mah begitu. Bener, nggak gampang cengeng. Nggak gampang nangis. Nggak apalagi bunuh diri. Ya bener-bener pesantren itu sebetulnya melatih akal dan melatih mental. Jadi ibu bapak dulu nih ya orang tua saya ya, kalau saya ngadu aja, ayah saya nggak tahajud terus dipukul sama ustadz, mana ustadznya? Disamperin, apa kata ayah saya? Pukul lagi, begitu. Bener disamperin, tapi bukan dimarahin, justru mesen kepada ustadznya. Pukul lagi nih anak kalau emang bandel. Coba kalau sekarang. Gua yang bikin, gua yang ngempanin, lu gua bayar, anak gua lu pukul. Akhirnya yang terjadi terserah tuh anak mau ngapain aja. Kata gurunya,
bodoh amat. Pinter, mentalnya down. Pinter, mental jatuh. Pinter, tapi lemah. Berapa banyak orang pinter, kaya, bunuh diri lagi. Nggak kuat dibully, nggak kuat dicaci maki. Tuh bintang Korea berapa banyak lompat dari lantai sekian. Nggak kuat mentalnya. Nah pesantren itu yang kita rasakan Kiai ya, yaitu melatih mental juga tuh Ustaz. Nah, mungkin Kiai Jumaruddin Oke, silakan. lebih mantap lagi ini pengalamannya karena awal-awal as-sabiqunal awwalun ini. Betul. Jadi yang menarik, kita itu dengan tentu dengan kiai kita almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ dan ustadz-ustadz kita itu kadang-kadang dengar suaranya saja, bau minyak wangi saja itu kita udah cepet-cepet gitu. Nah inilah kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu memang ada beberapa orang yang terlalu bandel. Orang yang terlalu bandel itu nggak cukup dibisikin. Siapa yang tidak cukup dibisikin diteriakin. Nah ini bukan berarti metode pesantren itu kasar, bukan. Jadi memang ada sebagian orang yang membutuhkan untuk dikerasin. Nah itulah mengapa Mas Agung, Allah itu sangat maha penyayang. Tapi kalau Allah penyayang, mengapa dia memberikan kepada kita cobaan hidup? Yang terlalu sayang kalau dia sampai marah, itu saking keterlaluannya orang yang dimarahin itu. Luar biasa sekali. Luar Baik. biasa. Terima kasih Ustadz, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan, terutama yang sudah mengirimkan melalui Instagram. Alhamdulillah telah banyak yang kita seleksi, namun waktu kita memang sangat singkat, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pilih. Tetap bersama kami, dan disaksikan bersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah di cuaca yang terik ini dengar tausiah dan nasihatnya Ustadz jadi adem, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari yang namanya rasa amarah. Dan bagaimana cara kita menghindarinya adalah salah satunya mungkin adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan Ustadz ya, begitu. Dan amarah itu mempengaruhi kesehatan gak sih Ustadz? Sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Apalagi di zaman sekarang ini ya, kita ini tidak hanya sekedar biasa-biasa saja dalam keadaan seperti ini. Jadi bahaya banget ya Ustadz. Bahaya banget. Bisa mempengaruhi kesehatan gitu istilahnya. Sangat-sangat, karena itu kita tidak bisa hanya dengan biasa-biasa saja menyikapinya. Masker aja harus double. Iya benar, untuk memproteksi. Nah Ustadz, untungnya nih ada susu steril 7 kurma. Ya, jadi ini luar biasa Ustadz, susu steril 7 kurma ini yang punya double manfaat dari susu steril dan buah kurma. Luar biasa Ustadz ya. Luar biasa, ini kesukaan saya nih. Nah susu steril aja udah bagus banget Ustadz, apalagi ditambah dengan khasiat daripada buah kurma. Luar biasa, ini kesukaan Nabi juga. Nah Ustadz favorit ya? Favorit banget. Alhamdulillah, karena rasanya enak Ustadz. Enak banget, coba kita cobain ya. Kita coba minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat ya Ustadz. Rasanya ya. kok nggak hambar ya? Betul sekali Ustadz, rasanya nggak hambar dan enak sekali. Dan anak-anak saya aja sampai doyan sekali loh Ustadz. Ini pasti anak-anak suka banget ini. Nah inilah Ustadz, nggak salah kalau susu steril 7 kurma ini menjadi kastar tertinggi dari susu steril. Subhanallah. Masya Allah enak Ustadz. banget ini. Jadi sekali lagi rasanya enak dan gak hambar. Dan pasti Ustadz, susu steril 7 kurma insya Allah enak, double manfaat, gak pakai mahal. Gak pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku, dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari Instagram Ustadz Solmed. Ini menarik sekali berkaitan dengan kita sekarang ada di era media sosial di mana setiap orang bisa membuat konten dan kadang-kadang kontennya itu memancing kemarahan seseorang. Kalau kita perlihatkan di bawah itu tulisan bahkan hinaan-hinaan. Nah, ini bagaimanakah kita mampu untuk bisa berkomunikasi dengan hinaan-hinaan seperti ini, dan saya memilih diam. Nah, ini kita kaitkan dengan seperti Ustadz Solmed katakan tadi, diam hati-hati bisa dianggap kita sebagai seperti keledai begitu. Nah, reaksi yang benar saya harus seperti apa, Ustadz?
Iya, hati-hati sekarang ini kan banyak pemburu viewer ya. Dengan membuat konten, sesungguhnya di sana ada bisnis. Ada viewer yang dikejar, ada subscribe yang dikejar. Bahkan ada konten yang terkesan benar, terkesan kayak benar, real, tapi sesungguhnya itu hanya konten saja. Tapi orang ngamuk di mana-mana. Contoh ada, kita tidak usah sebut nama, ada adegan dia tertembak, rame semua orang, menyalahkan aparat lah, menyalahkan, nggak tahu cuma konten. Ada adegan dampet namanya, gempet, ya, laki dan perempuan, rame satu Indonesia, nggak tahu cuma konten, dibuat orang emosi dan sedemikian rupa. Jadi hati-hati ketika kita melihat gambar, melihat video, ya, ada yang terkesan kayak real padahal itu setting, ada yang terkesan kayak benar padahal itu sudah menjadi konten yang sudah direncanakan. Nah, tujuannya memang memancing ibu-ibu biar komen, biar ngintip, dan itu cuan. Tahu cuan? Duit. Nah, jadi semakin ibu banyak marah, semakin banyak cuan sebetulnya. Berarti sukses. Berarti kontennya berhasil. Kalau dulu hanya ada TV, sinetron yang bikin ibu-ibu banting piring. Duar! Saya nggak suka dengan perempuan itu, padahal itu lagi main sinetron. Tapi sekarang dunia itu sudah pindah ke medsos. Nah, ada yang memang benar, ada yang memang dibuat seolah-olah itu benar. Tapi intinya ya memburu viewer, memburu subscribe, dan itu semua menghasilkan. Jadi kalau kontennya bikin emosi ibu emosi, buat dia alhamdulillah, berarti sukses. Nah, makanya jangan gampang marah-marah di medsos. Tahu-tahu cuman konten, pala udah puyeng, urat saraf pada copot, mane berobat mahal, dia yang dapat duit. Jadi memang harus berhati-hati karena kemarahan itu justru meningkatkan subscribe, istilahnya begitu. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini menarik sekali Ustadz Jumahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Ini dia lagi curhat ini Ustadz. Saya marah kepada suami, bagaimanakah menyikapi suami yang tidak berkeinginan untuk membujuk anak terlebih dahulu karena alasan ekonomi. Saya tidak berani marah kepadanya, dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam hubungan kami. Lantas bagaimanakah solusinya, Ustaz? Oh, luar biasa ya. Bagaimana menasihati suami agar mau punya anak? Katakan kepada suami itu bahwa anak yang soleh itu adalah sebaik-baik penghasilan kita. Subhanallah. Jadi anak yang soleh itu adalah sebaik-baik penghasilan kita, sebaik-baik hasil usaha kita. Maka tak ada gunanya harta apapun yang kita miliki kalau kita tidak punya anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena usia kita menjadi bertambah dengan anak-anak itu. Apabila manusia mati, terputus amalnya kecuali 3. Dan salah satunya apa? Anak yang soleh. Maka siapapun yang tidak ingin mati, maka hendaklah dia memiliki anak yang soleh. Subhanallah. Nah, jadi sampaikan keutamaan-keutamaan memiliki anak itu. Bahkan Fir'aun saja itu butuh anak. Makanya ketika istri Fir'aun mengatakan, jangan bunuh ini Musa ini. Qurratu ainil li walak. Ini buah hatiku. Untuk istrinya penghibur karena belum punya anak. Untuk Fir'aun qurratu aini. Karena Fir'aun itu suka marah-marah. Suka kejam. Ketika dia punya anak maka akan berkuranglah kekejamannya. Ternyata anak itu bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang tidak marah-marah. Tapi ada juga yang marah-marah gara-gara apa? Berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Jika anak itu seperti kanvas yang kosong, kita yang melukisnya. Kalau lukisan itu jelek, siapa yang salah? Maka sesungguhnya
ketika kita marah, kita sedang memarahi diri kita sendiri yang tidak becus untuk mendidik anak-anak kita. Padahal Al-Quran mengatakan anak itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan yang menarik lagi Mas Agung, Allah menyebut harta dengan anak, al-malu wal banun. Harta dan anak perhiasan kehidupan dunia. Seolah-olah apa? Banyak harta nggak punya anak, ada yang kurang. Banyak anak nggak ada harta? Mumet kata Ustadz Solmed. Al-malu wal banun. Oh, perhiasan kehidupan dunia. Kok nggak mau sih punya perhiasan? Kalau kita lihat konteks tadi bahwa suaminya menunda dulu karena lantaran masalah ekonomi, barangkali ini kekurangan ilmu untuk memahami bahwa ternyata anak itu justru mampu mendatangkan rizki. Begitu? Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlak." Jangan bunuh anakmu karena kamu fakir. Kamu fakir lalu kamu bunuh anaknya. Tapi ada lagi ayatnya dan Allah mengatakan, "Nahnu narzukukum." Kami wahai para ayah yang memberikan rezeki kepada kalian. Ada ayat yang lain lagi. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Berarti belum miskin. Kalau ini udah miskin, bunuh aja deh anak. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki padamu. Tapi ini belum miskin, tapi takut miskin. Kata Allah, jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada anakmu, bukan kepada kalian. Dan ada ayat yang luar biasa. Mau dapat rezeki? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzukuka. Perintahkanlah anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam memerintahkan. Tiba-tiba ayat itu berbicara tentang rezeki. Nahnu narzukuka. Kok mendidik anak kemudian bicara rezeki? Seolah-olah ayat itu ingin mengatakan, justru kalau mau banyak rezeki, banyak anak dan didiklah anak. Itu akan Allah berikan rezeki kepadanya. Bukan malah banyak anak, malah mumet. Bukan. Baik, luar biasa. Beda mungkin ya, banyak anak zaman dulu sama sekarang gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Egi. Ustadz Somad mohon dijelaskan bagaimanakah perbedaan antara kemarahan yang memang watak manusia dan kemarahan yang datangnya dari syaitan? Ya, marah itu tadi kan sifat setiap orang memiliki dan itu nafsu tidak bisa dibunuh. Indan nafsa la ammaratum bisu. Ya, nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kita ini hidup karena nafsu. Ibu nafsu enggak? Kerja karena apa? Karena nafsu. Nafsu mau ngapain kerja? Pengen beli emas, ya, pengen bisa bayar kontrakan, pengen bisa beli rumah, itu nafsu. Kalau nggak ada nafsu jadi malaikat kita, stuck begitu aja. Nah, beberapa nafsu yang dimiliki oleh manusia diantaranya adalah sifat ammarah, ammaratum bisu, marah. Karena nafsu itu suka mendorong pada kemarahan. Marah itu kendaraannya setan. Jadi kalau amarah itu tidak dikelola, tidak kita yang mengendarai, maka setan akan menjadi penunggang kemarahan itu. Tersinggung dikit, cabut, tak, gara-gara 5.000 selesai nyawa orang. Nah, itu namanya ditunggangi. Tapi kalau marah itu bisa dikelola dengan baik, nah ini ada yang menarik ini. Satu waktu Khalifah Ma'mun, beliau punya budak. Budaknya ini lagi jalan bawa kuah ke Sandung. Begitu ke Sandung, dalam kitab Tambihul Ghafilin ini, begitu ke Sandung tumpah kena bajunya. Kira-kira marah nggak kalau ada, maaf ya, mbak datang terus tiba-tiba numpahin ke baju kita, marah ya? Oh marah gitu. Tapi ini Khalifah menarik. Begitu mau marah, budaknya bilang, tolong bacakan ayat yang tadi Kiai baca dah. Yang tadi Qori baca. Wal kadhiminal ghaidha. Tahan emosi. Kata Khalifah, baik saya tahan. Budak ngelanjutin lagi nih. Lanjutin seterusnya. Wal afina 'anil nas. Iya, saya udah maafin kesalahan kamu numpahin kuah. Lanjutin lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin.
ya udah kamu bebas merdeka, nggak jadi budak lagi. Allah, dia kelola jadi pahala berlimpah. Dia kelola jadi pahala berlimpah. Nah ternyata marah itu bisa mengundang pahala, bisa menjadi sebab orang mulia. Menahan, mengelola amarah itu bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menganugerahkan pahala besar. Tapi marah yang seperti apa? Yang tentunya dikelola dengan baik oleh diri kita, bukan setan yang justru mengelola. Ini marah, ini investasi. Ya Kiai Jumhar, marah tuh investasi manusia. Nggak ada marah sepi. Tapi jangan investasi ini diborong sama setan, bahaya. Sahamnya mesti kita yang punya. Ini saham marah mesti kita yang kendalikan marah ini. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Guru-guru kita telah berbagi ilmu bersama kita, Ustadz Jumarudin, Ustadz Solmed. Tentu saja ilmu ini akan memberikan gambaran kepada kita agar berhati-hati dengan kemarahan yang memang sengaja Allah titipkan di dalam diri kita. Ingatlah, sebelum setan hadir kepada kita, ada unsur sataniah yang bersarang di dalam diri kita. Jangan biarkan justru ditambah beban kita dengan kehadiran setan yang merasuk ke dalam jiwa kita sehingga kita mengeksploitasi kemarahan yang ada di dalam diri kita. Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 10 Oktober kami akan menghadirkan Ustadz Abi Maki dan Ustadz Amir Faisal dengan tema Bersihkan Hati Satukan Negeri. Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita mengambil berkah dengan doa. Kita tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allahumma ja'alna minal ladzina yakdhimuna al ghaidha. Allahumma ja'alna minal 'afina 'anil nas. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ij'alna minal muhsinin. Allahumma rzuqna al-hilma wal ana. Allahumma rzuqna al-hilma wal ana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya hadi, ihdina li ahsanil akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.